Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ananda dari kelas 4A dengan NPM 2459201016. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas video dari mata kuliah analisis rancangan sistem informasi. Baiklah, langsung saja ke tutorialnya, yaitu membuat diagram. Yang pertama ada diagram konteks. Pertama kita buat kolom, terus kita tekan admin. Selanjutnya adalah penjelasan diagram konteks. Pada diagram konteks, sistem utama berada di tengah-tengah sistem pemesanan. Sistem pemesanan plafon PVC. Diagram ini menunjukkan hubungan antara sistem dengan pihak atau entitas yang menggunakan sistem. Terdapat 4 estimasi utama, yaitu ada admin. Admin bertugas mengelola produk dan pemesanan. Admin dapat memasukkan data produk, mengatur pesanan pelanggan, dan mengelola proses dalam sistem. Aliran data admin menunjukkan sistem adalah kelola produk, kelola pesanan. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan berfungsi untuk melakukan pemesanan plafon PVC. Pelanggan dapat melihat produk, memesan plafon, mengetahui status pemesanan. Data yang dikirimkan pelanggan ke sistem berupa data pemesanan plafon. Tiga teknisi. Bagian pemesanan. Teknisi bertugas melihat jadwal pemesanan yang sudah dibuat oleh sistem. Dengan adanya jadwal ini, teknisi mengetahui kapan di mana pemasangan dilakukan. Yang keempat ada bank pembayaran. Bagian pembayaran digunakan untuk proses konfirmasi pembayaran. Terus selanjutnya penjelasan DVD level 0. Selanjutnya DVD level 0. DVD atau data flow diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses data dan sistem secara lebih detail. Proses 1. Kelola data produk. Pada proses ini admin memasukkan data produk ke sistem, contohnya nama plafon PVC, harga, ukuran, warna, jenis kelamin, jenis produk, Data tersebut kemudian disimpan ke database dan data produk. Proses kelola pemesanan. Pada proses ini pelanggan membuat pesanan. Pelanggan memasukkan data diri, produk yang dipilih, jumlah data pelanggan disimpan pada D2, yaitu data pelanggan. Sedangkan data pemesanan disimpan di D3, yaitu data pesanan. D2 itu masuk ke data produk, terus yang D3 itu masuk ke data pelanggan, ya betul. Terus yang ketiga adalah data pemesanan.
Kelola pembayaran. Pada bagian ini dilakukan proses pembayaran pelanggan pihak terkait melakukan konfirmasi pembayaran pada sistem. Sistem kemudian memeriksa pembayaran dan menyiapkan data pembayaran ke D4 atau data pembayaran. Jadwal pemesanan. Setelah pembayaran selesai, sistem akan membuat jadwal pemasangan. Jadwal ini kemudian diberikan kepada teknisi atau bagian pemasangan. Dengan adanya jadwal ini, pekerjaan pemasangan lebih terorganisir atau tidak bentrok. Baiklah, selanjutnya penjelasan use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing pengguna sistem. Terdapat 3 faktor utama, yaitu admin pelanggan, teknisi pemasangan, yang kedua use case admin. Terus admin memiliki beberapa fungsi, yaitu login. Admin harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memasang sistem. Terus tujuannya untuk menjaga keamanan dulu. Kelola produk, admin dapat menambahkan produk, mengubah produk, menghapus produk. Kelola pesanan, admin dapat memeriksa atau mengatur pesanan pelanggan. Kelola pembayaran, admin mengecek pembayaran pelanggan dan melakukan validasi pembayaran. Terus uses pelanggan memiliki 3 aktivitas, yaitu lihat produk. Pelanggan dapat memiliki daftar produk plafon PVC yang tersedia buat pesanan. Pelanggan memiliki produk lalu melakukan pesanan. Lihat status pesanan. Pelanggan dapat memantau apakah pesan sedang diproses atau sudah dibayar atau sedang dijadwalkan pemasangan. Use case teknisi. Teknisi memiliki fungsi melihat jadwal pemasangan. Hal ini membantu teknisi mengetahui lokasi dan waktu pemasangan plafon. Nah, ini ada use case. Ya, ini use case description. Use case description ini bagian terakhir atau use case description. Di sini dijelaskan lebih mengenai proses buat pesanan sih. Use case. Nama use case adalah buat pesanan. Aktor yang menjalankan proses ini adalah admin. Tujuannya yaitu membuat pesanan pelanggan ke dalam sistem precondition. Sebelum proses dilakukan, admin harus login terlebih dahulu. Data produk sudah tersedia, artinya tidak bisa membuat pesanan jika syarat tertentu belum terpenuhi. Main flow atau alur utama. Langkah-langkah adalah langkah 1, admin membuka menu pesanan. Langkah 2, admin memilih pelanggan. Langkah ketiga, admin memilih produk, mengisi detail pesanan dengan jumlah barang atau ukuran plafon. Alamat pemasangan. Langkah 4, admin menyimpan pesanan. Langkah 5, sistem menyimpan data pesanan dan memiliki konfirmasi bahwa pesanan berhasil dibuat. Alternate flow. Jika ada data kosong atau tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan ke ahli kesalahan. Jika pengguna harus memperbaiki dan terlebih dahulu sebelumnya pesanan disimpan. Fraud condition. Jika proses berhasil, maka data pesan
pesanan tersimpan di database. Expansion tidak menjadi gangguan seperti koneksi database error, sistem gagal menyimpan data, maka transaksi gagal dan tidak tersimpan. Kesimpulannya, sistem pemesanan pelaporan PPC dirancang untuk membantu proses bisnis menjadi lebih efektif dan terstruktur, mulai dari pengelolaan produk, pesanan pelanggan, pembayaran, harga, penjadwalan pemesanan. Semua proses sudah saling terhubung dan satu sistem sehingga mempermudah admin pelanggan mampu terteknisi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.